majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات والآباء والأمهات al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau melalui yang menyaksikan melalui media KMTV dan media-media lainnya yang bekerja sama dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah izinkan kita sama-sama berada di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap kepadanya, mudah-mudahan ini tanda syukur kita kepadanya, diberinya kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan alhamdulillah juga sempat dan kita gunakan untuk sebaik-baik taat, yaitu hadir salat subuh dan kemudian melanjutkan dengan majlis zikir yang mudah-mudahan raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Nabi menyebut majlis ilmu itu dengan taman surga. Semoga kita semua masuk surga. Tidak mau saya bilang amin ya saya. Nah, jazakallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Semoga selawat dan salam kita juga tak pernah putus dan berhenti kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga pula Allah SWT jadikan kita dengan sebab itu yang berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari
yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera dan sehat. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita juga tak lupa dan tak luput berdoa untuk orang-orang tua kita, ayah, mak kita, kemudian paman, bibi dan saudara mara kita, karib kerabat, andai tolan, dan terkhusus pula para guru, para ustadzah kita, para kiai, abuya, nyai, dan umi yang banyak berjasa pada kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik hidayah menuju husnul khatimah, dan semoga yang sudah menutup kehidupan dunia Allah berikan ampunan, Allah lapangkan baginya kuburnya dan diberikan rahmat, dan semoga doa-doa kita untuk mereka Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang pagi ini kita sama-sama mengemis ilmu daripadanya melalui kitabnya Al-Adabul Mufrad. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Babu Al-Thani wa Sittuna Ba'dal Mi'ah, bab yang ke-162, Babur Rajuli yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim, bab tentang seseorang laki-laki mencintai suatu kaum, walamma yalhaq bihim, tapi belum seperti mereka, belum bergabung dengan mereka, artinya belum sampai pada derajat mereka. Walam yalhaq bihim, ya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina walastu minhum wa arju an alala bimahabbatihimus syafa'ah. Saya mencintai orang-orang saleh, tetapi belum masuk orang saleh, dengan harapan mudah-mudahan dengan cinta itu saya dikumpulkan dengan mereka. Arju an uhsyara bimahabbati ma'al jamaah, atau kama qala rahimahullah ta'ala, saya berharap mudah-mudahan dengan mencintai mereka saya dapat syafaat. Tapi muridnya Imam Ahmad rahimahullah membalas syairnya ini dengan perkataan tuhibbus salihina wa anta minhum, tuhibbus salihina wa anta minhum wa ashhadu annaka talhaqu bil jamaah, dan saya bersaksi engkau hai Syafi'i mencintai orang-orang saleh dan engkau salah satu daripada orang saleh, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah seperti mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Asyahid di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah, wallahu taala alam, dalam terjemahnya ini mengatakan minal adabi, minal adab, di antara adab yang dianjurkan adalah mencintai orang-orang yang patut dicintai. Dalam hal ini tentu saja seperti hadis-hadis yang sudah disebutkan, yaitu orang-orang yang saleh, orang-orang yang diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi babu ar-rajuli yuhibbu qauman, bab seseorang yang mencintai suatu kaum walamma yalhaq bihim, walaupun belum seperti mereka. Nah, karena dia adalah adab yang baik, maka tidak luput dari keutamaan. Apa yang akan dia dapatkan, ini yang akan disebutkan oleh imam kita Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Abdullah ibnu Maslamah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah ibn Maslamah, yaitu Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab
Al-Qa'nabi Al-Madani adalah salah satu dari rawi yang thiqah, guru dari imam kita Al-Bukhari dan murid dari Imam Malik ibn Anas, salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah, dia berkata telah menceritakan hadis ini kepada kami Sulaiman ibn Al-Mughirah ibn Sa'id ibn Hubairah Abu Sa'id Al-Qaisi maulahum Al-Basri. Berkata Ibnu Ma'in thiqatun thiqah. Qala an Humaid ibn Hilal, an Humaid ibn Hilal Al-Basri, dari Humaid ibn Hilal Al-Basri juga thiqah. An Abdullah ibn Samit, dari Abdullah ibn Samit Al-Ghifari, Abdullah ibn Samit Al-Ghifari Abu Nasr Al-Basri, Abu Nasr Al-Basri. An Abi Zarrin, dari Abu Zar, yaitu Jundub ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, masyhur dengan Abu Zar Al-Ghifari, dari Bani Ghifar, yang dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Ghifarun ghafarallahu lahum, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Abu Zar ini terkenal dengan kezuhudannya sehingga dilarang oleh Nabi memegang jabatan yang berkaitan dengan harta kaum muslimin, harta anak yatim atau orang miskin, jangan. Sebab apa? Dia suka puasa. Nanti kalau dia pegang harta, banyak orang yang puasa terpaksa. Nah, jadi makanya kalau tuntun nanti angkat bendahara, jangan yang hemat-hemat lah. Apalagi bendahara pengeluaran. Bendahara, nah, tapi bendahara penerimaan tidak apa-apa. Ya, tapi pengeluaran jangan. Nanti berlapar-lapar orang. Jadi ini masuk bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, jangan orang-orang hemat jadi ngurus harta kaum. Nah, jangan orang-orang yang hemat ngurus harta orang kaum muslimin. Ya, sebab dia ingin orang seperti dia semua nanti. Kemungkinan kedua menurut para ulama, orang-orang zuhud seperti itu, dia tidak mau menahan lama harta benda itu, sebab tanggung jawabnya besar. Akhirnya diberikan pula semua, tidak ada pun yang tersimpan sama sekali. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, suruhnya orang puasa semuanya. Kemungkinan kedua adalah karena dia tidak mau, kan tanggung jawab itu megang harta kaum muslimin, akhirnya disunggahkan semuanya, dan itu juga tidak bagus. Maka Nabi katakan, ya Abu Zar innaka rajulun dhaif. Abu Zar, kamu orangnya lemah. Lemahnya bukan karena lemah iman, bukan lemah ketakwaan, bukan lemah kezuhudan, tapi dalam mengurus yang seperti ini bukan bidangmu. Ya, jadi khawatirkan salah satu dari yang tadi. Wallahu musta'an. Qultu ya Rasulullah, Abu Zar berkata, saya tanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ar-rajulu yuhibbul qawma wa la yastati'u an yalhaqa bi'amalihim. Ya Rasulullah, seseorang itu atau seorang laki-laki mencintai suatu kaum. Ya, barangkali wallahu alam yang dimaksud oleh beliau itu adalah Rasul dan para sahabat yang paling dekat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, dan Al-Baqiyah, Al-Ashratul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, yang kita tahu sendirilah ya bagaimana amalan mereka. Abu Bakar ditanya oleh Nabi, siapa yang puasa hari ini? Saya. Siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Menunjuk juga. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Saya juga. Siapa yang sudah mengiringi jenazah? Dia juga. Atau apa lagi saya?
Tidak ada babnya kecuali sudah dia buka. Awak masih pikir-pikir juga, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita kan banyak insya Allahnya. Bangun masjid, insya Allah. Ya, sedekah, insya Allah. Nikah, insya Allah. Insya Allah semua. Nah, tapi Abu Bakar enggak. Langsung gitu. Subhanallah. Makanya Abu Dzar melihat itu, dia tentu siapapun yang berbuat baik pasti dicintai. Kecuali orang-orang yang memang jahat. Ada juga orang baik yang dicintai oleh orang. Tapi yang tak mencintainya orang, biasanya orang jahat. Dia orang baik lalu dibencinya. Biasanya orang baik itu orang jahat. Nah, oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan, "Ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghidh." Tidak ada satupun orang kecuali ada yang mencintai, ada yang membenci. Wa illam yakun min dzalika buddun, kalau tak bisa dielakkan, faltakun ma'a ahli ta'atillah, kalau itu tak bisa dihindari, maka engkau mesti dicintai oleh orang yang taat pada Allah, orang yang taat pada Allah. Kalau antum dibenci oleh orang-orang yang menyimpang, tidak masalah, bagus itu, tanda barangkali antum tidak. Barangkali pastikan dulu ya, mentang-mentang dibenci oleh orang menyimpang, oh saya tidak menyimpang, tidak mesti juga, karena yang penyimpangan itu kan banyak kan masih ingat tuh orang-orang Islam kata Nabi akan terpecah berapa golongan? 72 ya, yang menyimpang, satu yang tidak menyimpang. Nanti golongan 71 dengan 72 saling membenci misalnya. Apakah 71 benar? Belum tentu. Nah, karena memang yang namanya perpecahan itu tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i, "Faltakun ma ahli ta'atillah." Nah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu di sini mengatakan, seseorang itu ya Rasulullah mencintai suatu kaum, tapi tidak bisa seperti mereka. Tidak bisa seperti mereka. Ini kan juga seperti hadis yang lain, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang yang punya kekayaan memborong pahala semuanya. Apa alasannya? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kita salat, mereka juga salat sama kita. Kadang-kadang lebih khusyuk lagi salat dia daripada kita. Iya kan? Dia salat dengan baju yang bersih, dengan yang aroma yang harum, kemudian dah selesai makan. Awak baru tengah salat mikir kan? Apa yang boleh makan, akhirnya tidak khusyuk kita. Begitulah mereka salat, kita salat, mereka salat. Mereka puasa, kita puasa, mereka juga puasa. Lakin yatasaddaquna bi fududi amwalihim. Nah, lalu Nabi tunjukkan ada amalan-amalan yang bisa menandingi itu. Diajarkan ya, fa inna fi kulli tasbihatin sadaqah, ya kan, wa fi kulli takbiratin sadaqah wa tahmidatin sadaqah, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu melihat, ya, dia melihat bagaimana Abu Bakar, melihat Umar, melihat Utsman, yang tentu tahu sendirilah, melihat Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, bagaimana mereka berbuat dalam mengembangkan dakwah Islam ini. Tidak pernah berpikir-pikir gitu, semuanya disunggah saja, diberikan pada Allah dan Rasulnya SAW. Tentu kita melihat itu senang menengoknya, karena kita memang orang yang maksud saya Abu Dzar ini, bukan kita ini maksudnya ya. Abu Dzar melihat itu karena dia orang beriman, melihat Rasul senang, dia senang. Melihat sahabat itu berbuat kebaikan yang tak teragak-agak itu, dia senang. Maka dia bilang ke Rasulullah SAW, "Ar-rajulu yuhibbul qawmah." Ini orang mencintai suatu kaum, wala yastati' yalhaqa bi amalihim, tapi tidak bisa untuk tidak bisa bergabung dengan amal mereka, tidak terkejar. Langkah mereka cepat. Belum lagi Nabi mengumumkan mereka sudah berharap.
Kan masih ingat hadis sebelumnya, atau mungkin hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika Nabi mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Besok bendera akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Semua mereka bersemangat dapatkan itu. Tapi akhirnya Nabi justru mencari orang yang tidak hadir waktu itu di barisan karena sakit. Ali bin Abi Talib, dia tanya, mana Ali? Dijawab oleh mereka sedang sakit mata ya Rasulullah. Lalu dipanggil Ali bin Abi Talib. Lalu Nabi obati atau Nabi ruqyah. Lalu Nabi doakan dan sembuh seketika. Lalu Nabi serahkan bendera ke Ali bin Abi Talib. Ya, terbayang rasanya terima bendera dari Rasulullah? Terbayang? Ya? Tidak mau saya. Takut ya. Subhanallah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan cintanya berbalas, dicintai oleh Allah dan Rasul pula. Ya, kita barangkali bisa aja klaim cinta Allah dan Rasul, tapi apakah cinta kita terima atau tidak, nanti kita lihat ya besok di akhirat itu. Cinta Anda cinta yang diterima atau cinta yang ditolak. Makanya mesti belajar sama mereka ini. Jangan buat sendiri-sendiri. Jangan buat sendiri-sendiri. Karena cinta kita belum tentu diterima. Cinta sahabat itu Masya Allah radhiyallahu anhum wa radu anhum. Taib. Wala yastati' an yalhaqa bi amalihim. Dia tidak bisa sampai kepada amal yang mereka kerjakan. Ya, siapa yang sanggup beli sebuah sumur ya, berapa harga? 35.000 dirham. Berapa duitnya? 35.000 dirham. Hitunglah saya 3 dirham berapa ya? Perak Pak Ali? 50.000 ya. Tidak pernah punya kita nampaknya. Tidak pernah punya. Kasih ketahuan. 50.000 kali 35 ya. Siapa yang bendaharanya? Tapi jangan bendahara pelit ya. 3 kali 5 berapa? 15. Taib. 3 kali 5 15. Kemudian 5 kali 5 25 berarti 17,5. Apa? Hah? M ya? 1,75 M. Ada nggak sumur seharga itu? Nggak tahu juga, nggak pernah gali sumur pun. Ya Allah, duit sumur tak punya, gali sumur nggak pandai, gimana nggak dapat pahala? Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya sumur artesis saja yang dalamnya sampai 400 meter, sampai 600 meter, nggak sampai segitu ya bang ya. Nah, ini sumur tanah gitu, tapi harganya surga. Waktu itu Utsman nggak ada. Kalau kita sempat pas ada penggalangan dana, nggak ada waktu itu, alhamdulillah, nggak masuk daftar. Iya, kita syukur untung, karena malu juga depan orang nggak bayar misalnya kan. Nah, tapi kalau Utsman tidak, ketika Nabi umumkan siapa yang beli bi'ru rumah, ya baginya surga. Umar sedang tidak ada di tempat. Pas waktu datang dapat berita dia, karena sumurnya belum ada yang mau beli, bukan tidak mau, tidak ada duit. Mungkin Abu Dzar mau beli juga, cuma enggak ada duitnya. Akhirnya Utsman datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dengar ada engkau mengatakan, man ishtara li bi'ra rumah falahul jannah. Benar engkau ya Rasulullah mengatakan itu? Benar. Saya boleh enggak ikut? Saya boleh enggak ikut? Kata Rasulullah, iya, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Kata Rasulullah, saya beli ya Rasulullah. Datang dia ke orang Yahudi tidak mau jual total, padahal itu tidak sah sebenarnya kan, dijual dijual tapi tak diserahkan, dengan maksud harinya dibagi. Misalnya hari ini bagian Yahudi, hari ini bagian Utsman, paham tuh? Yang dibeli airnya aja, tidak mau dijual sumurnya. Artinya sumur tetap milik bersama. Akhirnya di hari Yahudi yang punya kan dijualnya mahal. Seember air, seember korma, coba yang kan. Mahal enggak sih?
Tidak tahu juga kurma. Seember air, seember kurma. Mahal tidak? Mahal. Kita, antum bawa aja satu mobil, tidak ada bayar. Bawa aja lah bangnya gitu ya. Ini tidak. Seember air, seember kurma. Seember kurma berapa kilo Pak Ulil? Antum biasa jual kurma, saya tidak tahu. Ah, tidak pernah nimbang. Kita gimana itu donnya? Seember kurma, ya tidak kurang dari 5 kilo gitu. 5 kilo. Seember air, seember kurma. Mahal. 5 kilo berapa harganya? Ayo. Ajwa. Ya kalau pas ajwa kan 250.000 per kilo ya. Nah, per kilo. Kali 5. Lambat juga ngitung. Subhanallah. Hitung 200 saja lah, sejuta bang ya. Nah, itu sejuta 250. Satu ember. La ilaha illallah Rasulullah. Akhirnya Utsman umumkan, silahkan kaum muslimin, hari saya misalnya Senin, Rabu, Jumat, ya gratis. Istilah lillahi ta'ala. Akhirnya umat Islam ngambil air pas hari gratis, ya, harinya Utsman radhiyallahu anhu. Pas hari Yahudi duduk dia di sehari tidak ada yang ngambil air. Akhirnya tahu dia umat Islam itu lebih pintar sebenarnya kalau ikut Allah dan Rasulnya. Utsman iyakan aja, tidak apa-apa, siap. Anda ambil harinya, silakan hari Selasa, Kamis, Sabtu ya. Saya Senin, Rabu, Jumat, tidak apa-apa. Akhirnya kena kerjain Yahudi. Dia yang ingin kerjain, akhirnya dia nih dikerjain. Akhirnya nampaknya tidak laku air saya. Kamu ambil aja lah semuanya, dibeli sama Utsman semuanya, kaum muslimin. Jadi orang Islam itu Ustaz, asal taat Allah dan Rasul lebih hebat. Cuman masalahnya sekarang kita ya diberi Allah kecerdasan, tapi bukan taat pada Allah dan Rasul, tapi mengelabui dan berkelit dari aturan Allah dan Rasul. Akhirnya kita kalah terus. Apalagi kalau nak mengalahkan persaingan di bidang ekonomi misalnya, memakai cara orang-orang yang bukan Islam, tentu kalah kita. Anda selalu menganalogikan, antum kalau lawan orang Cina jangan pakai kungfu, jangan pakai wushu, kalah kita. Tapi pakai silat toma. Tahu silat toma? Silat dalam kamar, dalam rumah, ruang sempit. Tak tahu dia teoma. Nah, lawan orang Jepang jangan pakai samurai, terburai usus kita, tapi pakai candung majal. Tidak tahu juga, pakai parang. Kita lihat gambar 1000 dulu kan parang peti murah kan itu. Jadi itu teman-teman. Lawan Belanda jangan pakai meriam, tapi pakai bambu runcing. Kalau pakai meriam mereka lebih hebat dari kita, makanya pakai bambu runcing. Ketika menembakkan dapat meriam, jangan bilang fire, tapi bilang Bismillah ya Allahu Akbar. Jelas ya? Makanya jangan ikut cara orang, ikut cara kita. Jelas? Kan tidak wajib ikut cara orang kan? Kan tidak wajib. Tidak ada undang-undang yang mengatakan wajib ikut cara orang, tidak ada. Ya. Mesti ikut. Silahkan pakai cara yang terbaik. Jadi nak kalah kan orang Cina jangan pakai kungfu, wushu dan sebagainya. Nak ngalahkan orang Thailand jangan pakai boxing, pakai tumbuk kampung. Jelas ya? Makanya tonton kalau sempat main lawan Real Madrid atau Barcelona atau MU misalnya, kalau pakai aturan internasional kalah kita. Coba pakai aturan Bayogi. Tapi jangan ikut internasional, ikut aturan kita sendiri. Insya Allah mereka bingung tuh mengikuti kita. Cuman masalahnya kan kita ikut aturan yang mereka buat, mereka lebih ahli dari kita. Makanya kita tidak akan pernah, jangankan juara dunia, jadi tuan rumah juara dunia tidak ada tuh. Apa besar? Aturan yang kita buat ikut mereka lebih hebat memang mainnya. Jelas? Ustaz? Bapak cara pakaian pun
ya cara pakaian. Ya ikut mereka, lebih hebat mereka. Makanya kaum muslimin lihat ini ya. Akhirnya Utsman mengalahkan Yahudi dengan cara Yahudi atau cara dia? Cara dia. Diikuti dulu. Habis itu dia paham ketika itu makar. Akhirnya dia siapkan bahwa makar ini akan menjerat orang Yahudi itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya anta ya Abu Dzar ma'a man ahbabta. Engkau wahai Abu Dzar bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, itu luar biasa kaum muslimin. Cinta berbicara. Bahwa dengan cinta kita bisa digabungkan dengan orang-orang saleh itu. Cinta menggabungkan kita dengan orang-orang saleh itu. Cuman cinta itu kaum muslimin, berapa banyak cinta tetapi bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan, sakit tuh di situ, enggak di sini. Saya cinta saya udah diterima, alhamdulillah. Iya. Antum udah nikah belum? Nah itulah cintanya belum diterima. Kalau saya alhamdulillah, ketika ada yang bilang masya Allah anak Ustaz lebih ganteng dari Ustaz, saya bilang salah antum, saya lebih ganteng. Sudah teruji, mutu bisa diadu. Iya, anak saya belum laku kan, awak dah laku gitu. Yang laku tentu lebih tahu nilai daripada yang belum laku. Jelas? Antum sebenarnya banyak nawar, cuman tawaran tinggi sekali itu masalahnya. Ya, harus begini, harus begitu dulu. Ya saya? Nah, yang cintanya tak diterima, bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di situ. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat. Maka cinta itu oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada 3 tingkatan. Satu, cinta yang sifatnya naf'i maslahi. Cinta yang sifatnya adalah karena ingin mendapat manfaat dan kepentingan pada yang dicintai. Naf'i maslahi. Artinya cintanya masih nafsu belaka. Atau hanya sekedar natural saja. Antum mencintai orang baik, baik perangainya, tinggi, mulia akhlaknya, antum cintai. Ini yang seperti ini, orang beriman dan tidak beriman lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Bedanya saja, orang beriman itu, orang beriman, dia dapat pahala dalam cinta itu. Tapi orang yang tidak beriman hanya sekedar mengagumi. Antum lihat orang-orang yang bukan Islam misalnya membaca sirah Nabi, mereka kagum luar biasa. Seperti Heraklius dulu. Heraklius masih ingat? Lupa ya. Kaisar Romawi di masa Nabi hidup dulu, sampai kepadanya surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya dengan teliti kepada Abu Sufyan yang waktu itu dihadirkan. Semuanya seperti yang dia ketahui, bahwa betul itu Nabi. Sampai dia mengatakan di depan seluruh pejabat tingginya, dan kepada Abu Sufyan secara khusus dengan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Abu Sufyan belum masuk Islam ini, tapi Abu Sufyan bilang, saya tak berani bohong, karena bohong bukan tradisi jahiliyah, bukan tradisi orang Arab. Ya, bukan tradisi orang Arab. Kalau andainya saya nak berbohong, hari itulah saya nak berbohong. Tapi tidak mungkin, karena takut nanti tercatat Abu Sufyan sebagai petinggi pernah berbohong. Pernah
Bohong. Kalau kita kalau nak jadi petinggi harus, harus, subhanallah, antum yang bilang sih. Kalau saya bilang maunya bilang tadi harus jujur, kan ada jujur, amanah, profesional, kan ya kan? Ya kan? Semua jujur pas kampanye. Iya, semuanya terbaik pas kampanye, biasa itu. Jadi Abu Sufyan bilang, andainya saya tidak takut pernah dicatat berdusta, saya dusta hari itu. Tapi karena tidak mungkin, karena dia pemimpin Quraisy, tidak boleh berdusta. Karena izzah bagi mereka itu. Berkata benar itu izzah. Makanya pepatah mereka yang masyhur, moto hidupnya apa? Al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Orang pain pedang itu orang pemberani. Dan pedang itu seperti kata Abu Tayyib Al-Mutanabbi, inna sayfa asdaqu amba'an minal kutubi. Pedang itu lebih jujur dalam menyampaikan berita daripada buku. Betul apa enggak? Pedang lebih jujur menyampaikan berita daripada buku. Itu tidak paham, nah, cari nanti syair Al-Mutanabbi. Semua harus saya jelaskan sekarang, tidak jadi selesai kita nanti. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi mereka orang-orang jujur. Nah, ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan, Heraklius mengatakan, itulah Nabi akhir zaman itu. Andainya saya berada dengan beliau, artinya dekat dengan Rasul itu, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan basuhkan kakinya, mengangkatkan sendalnya. Padahal dia Kaisar Romawi, ibaratnya presiden Amerika sekarang lah, lebih kurang ya, lebih kurang. Yaitu negara adidaya waktu itu. Dia katakan seperti itu. Artinya dia mencintai, artinya menyenangi. Cuman sayang tidak sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia hanya secara natural mencintai. Yang kedua, cinta itu menanjak lebih dari itu, yaitu ingin menyenangkan orang yang dicintai. Cuman dengan cara yang mencintai. Dengan cara yang mencintai. Artinya antum misalnya mencintai, nah, siapa yang antum cintai sekarang? Kasih namanya. Tidak ada. Ibu tidak dicintai. Subhanallah. Tidak punya ibu? Punya. Masih cinta sama ibu? Antum kalau bilang cinta, ini pasti konotasi ini kemana-mana ya. Hah? Cinta orang tua, cinta saudara, cinta cinta apa namanya, family, cinta negara dan sebagainya kan. Terus dan sebagainya. Sekarang antum mencintai ayah dan ibu. Cinta enggak? Taib. Tapi antum mencintainya dengan cara antum sendiri. Ya. Antum berpikir mudah-mudahan dengan lambat menikah ayah dan ibu suka. Apa pasal? Ya saya harus bahagiakan mereka dulu dengan harta. Itu menurut antum seperti itu. Ternyata mak dan ayah tidak itu yang diinginkannya. Antum segera punya momongan supaya mereka dapat cucu. Antum ingin menyenangkan mereka. Ternyata tidak seperti yang antum bayangkan. Maka nanti jangan lambat-lambat kita tanya, mak, saya yang setuju sama mak, saya segera menikah atau lambat nikah. Pastikan itu. Supaya apa? Supaya mencintai keluarga orang tua itu bukan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang mereka harapkan. Tapi ini lumayan dari yang tadi ya. Tadi hanya natural sifatnya. Makanya yang tadi itu hanya sebatas memuji, memuja, belagu dan sebagainya. Belum sampai pada taraf nak menyenangkan yang dicintai. Makanya selesai belagu, selesai kegiatan cinta, nanti besoknya hilang dia dari rumah Allah SWT. Karena cintanya hanya sekali semusim.
Pas musim panen cinta dia hadir, tapi pas tidak ada. Kemudian yang kedua, yang masih tinggal ingin mencintai, menyenangkan yang dicintai dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tidak bisa dipastikan. Ini yang kedua. Ada derajat lagi yang lebih tinggi, inilah cintanya orang-orang beriman. Yang masuk, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu kecuali sampai dia mencintai aku lebih daripada mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, kalau demikian, yang seperti ini mereka mencari apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Jadi kalau jujur, nanti kalau jadi nikah selepas ini, nah, antum akan mencintai istri dengan cara yang lebih tinggi, yaitu mencari tahu apa yang disenanginya. Jelas? Ini yang perlu ini yang lebih hebat itu, mencintai, menyenangkan dengan apa yang disenangi. Sebab tidak semua yang disenangi oleh kita disenangi oleh kekasih kita. Kan ada contoh, masih ingat ya, saya pernah, antum mungkin pernah mendengar anak bilang, ada seorang suami ingin menyenangkan istrinya. Lalu dia pakai analogi, umumnya istri itu suka dibawakan bunga. Karena antum baca di novel atau lihat drama, ya, kalau pergi ke rumah kekasih bawa bunga. Akhirnya dia berbaik sangka aja karena ini ilmunya, ini wawasan yang dia terima dari apa yang dia baca dan dia tonton. Akhirnya pas mau pulang kerja, mampir di toko bunga. Ternyata istrinya tidak masuk yang seperti itu. Akhirnya di mana bunga? Ditaruh di dapur. Iya, tegolek aja di atas, misalnya di atas 5.000, kan di tempat yang iya kan, kalau orang senang kan letaknya di tempat yang sering terlihat, indah, teratur, rapi kan. Tapi kalau letaknya ke gudang, kira-kira dia senang nggak? Itulah antum lambat nikah tuh masalahnya. Dia nggak tahu gitu. Antum sesuatu yang antum senangi, letaknya di mana? Di tempat yang selalu terlihat. Iya kan? Subhanallah. Pak ya bikin contoh sama orang yang tidak pernah bercinta. Allah besar. Kaum muslimin. Jadi pasti kita letakkan di posisi yang terhormat. Tapi kalau seandainya letak di gudang, bunga taruh di gudang, karena senang atau tidak senang? Minimal tidak dipedulikan. Akhirnya sang suami sudah paham, ternyata istri saya tidak seperti yang dilihat di di drama ya. Kalau dapat bunga, masya Allah, tambah cinta. Ini rupanya tidak. Besok dia coba lagi dengan cara lain. Pas pulang, sebelum pulang, singgah di ATM. Singgah di ATM, dia beli amplop yang berbunga. Amplop yang berbunga. Sengaja dicarikan duit yang masih berdorak tuh. Paham? Nah, tengok contoh saya. Duit yang masih berderak gitu ya, masih baru gitu. Dipilihnya, kan di ATM kan tidak semua baru tuh Ustaz ya. Ketika tidak cukup misalnya 2 juta, dia tarik lagi. Yang buruk-buruk taruh di dompetnya, yang cantik taruh di amplop. Masya Allah, pas pulang buka pintu, ya, alhamdulillah diserahkan, ini sayang, hadiah dariku hari ini. Masya Allah, dicium-ciumnya. Amplop tuh ya. Amplop aja dicium, apalagi apalagi yang memberi. Oh, ternyata istri antum sukanya apa? Rukanya bukan bunganya, tapi amplop yang berbunga tadi. Jadi besok lagi kalau nak kasih hadiah, jangan itu lagi. Jelas? Jelas, Ustaz? Nah, inilah cinta yang sesungguhnya.
mencintai dengan apa yang disukai oleh yang dicintai, bukan memaksa menerima apa yang kita suka diberikan pada yang kita cintai. Sekira paham enggak? Paham? Nah, kalau kita aplikasikan dalam cinta pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum pilih yang mana? Derajat pertama atau derajat ketiga? Ketiga, alhamdulillah, lulus, masya Allah. Yang ketiga, jadi cintailah Allah dan Rasul dengan sesuatu yang dicintainya. Pasalnya, cinta kepada keduanya buahnya surga. Dan ini yang dimaksud oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, mencintai Allah dan Rasul dengan apa yang dia cintai, bukan apa yang kita inginkan. Jelas? Sebab apa? Karena kita tidak tahu cinta diterima tidaknya itu kecuali nanti di akhirat. Awak dah nangis-nangis lagu cinta, nangis-nangis karena lagu cinta, ternyata nilainya nihil. Apa sebab? Tidak ada buktinya bahwa itu yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka orang yang jujur mencintai Allah akan mencari tahu apa yang diinginkan Allah dan Rasul. Ternyata Allah dan Rasul suka kita. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Oh, ternyata siapa yang mengikuti petunjukku tak perlu takut dan khawatir, cintanya diterima. Dan siapa yang mengikuti petunjukku tak usah takut, tak akan sesat dan tak akan melarat. Jelas? Jelas? Nah, inilah cinta yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam ketika mereka mendapatkan sebuah pesan dari Allah dan Rasul. Mereka tidak meninggalkannya. Dan ketika mereka dilarang oleh Allah dan Rasul, mereka tidak melanggarnya. Karena apa? Seperti kata penyair, "Law kunta sadiqan, law kunta fi hubbika sadiqan la ata'tahu, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau kau jujur dalam mencintai, engkau mesti taat kepadanya. Bukan hanya menyanyikan cinta. Habis itu engkau hilang dari rumahnya. Ya kan? Hilang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kau jujur dalam mencintai, pasti kau taat kepadanya. Karena orang yang mencintai itu selalu taat kepada yang dicintainya. Oleh sebab itu, ke dalam rumah tangga, kalau kau lihat nanti akhir, cepatlah biar tahu. Biar tidak penasaran gitu. Kalau dalam rumah tangga, siapa yang paling mencintai di antara kedua pasangan itu, dia yang paling taat kepada pasangannya. Tidak tahu ya? Belum tahu? Antum sudah mulai tidak suka nampaknya. Hah? Tidak mau? Mau? Hayakallah. Baik kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Jadi apa kata Nabi SAW? Anta ya Abu Dzar ma'an ma'ahbabtah. Walaupun tak sampai sederajat Nabi kan tak mungkin. Sederajat Abu Bakar tak sampai. Tapi engkau bersama mereka. Qultu, lalu jawab oleh Abu Dzar, kalau begitu ya Rasulullah, inni uhibbullah wa rasulah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'an ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ini pada umumnya ditafsirkan oleh para ulama nanti di akhirat akan bersama orang yang engkau cintai. Sebagaimana kisah kisah seorang yang mencintai Nabi SAW di zamannya Rasulullah. Inni uhibbuka wa in kuntu baina ahli tazakkartuka fa'atika. Saya ketika sedang dengan keluarga lalu teringat kepadamu, saya langsung datang kepadamu untuk melihatmu ya Rasulullah. Ini cintanya. Ya, harus melihat Nabi alaihissalam. Wa in mitta, kalau engkau sudah mati, kan kalau engkau sudah mati masih bisa ketemu lagi.
Nah, itulah makanya ada yang mengatakan bisa bertemu nampaknya. Hah? Apa kata Nabi? Ya, dia bilang, kalau engkau mati ya Rasulullah, fa anta ma'an nabiyyin. Engkau tentu bersama derajatnya bersama para nabi. Dan saya tidak bisa lagi ketemu. Karena kelasnya beda. Lalu Nabi terdiam, tidak menjawab. Karena dia tidak tahu ilmunya waktu itu. Akhirnya turunlah Jibril membawa wahyu yang berisi وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Lihat, bahasanya tadi kan cinta nih. Lalu dijawab oleh Allah apa? Taat. Jadi tidak sia-sia ketika orang tadi mengatakan, kalau kau jujur mencintai, kau taat. Sebab ketika sahabat ini cerita tentang cintanya kepada Nabi dan khawatir nanti cintanya di akhirat tak bisa ketemu lagi, Allah jawab dengan apa? Cinta atau dengan ikut? Dengan taat? Dengan taat. Maka cinta itu yang sebenarnya adalah taat. Bukan hanya memuji dan memuja tanpa ketaatan. Makanya Allah jawab tadi, wa may yuti'illaha war Rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka lah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Subhanallah. Jadi intinya taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka bersama orang yang Allah beri nikmat, yang selalu kita minta dalam setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Dapat pula berkat pertanyaan sahabat tadi, dapat kita tafsir siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang senantiasa benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Kalau gitu masih bisa bergabung dengan mereka nanti di akhirat. Jelas ya? Tapi kalimat dipakai oleh Allah apa? Taat. Dalam ayat lain, wa in kuntum tuhibbunallaha war rasul, wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikut, taat mengikut, bukan melagu. Bukan melagu. Sebab melagu tu banyak bohongnya. Melagu banyak bohongnya. Makanya kalau ada orang yang suka berbohong selalu digelar belagu. Iya kan? Makanya cinta dalam lagu banyak bohongnya. Makanya banyak berlebihan. Walaupun kita tidak larang antum lagu cinta sama istri. Sama istri ya. Ingat tuh, sama istri, jangan yang lain. Hanya engkau di hatiku. Bilanglah, tidak apa-apa. Nah, versi apapun itu. Tapi jangan pakai musik dah. Itu aja. Cinta, lagu cinta di depannya. Mana tahu dia tergoda, merasa tersanjung pula dengan lagu antum tadi, tidak ada masalah. Ya, boleh kan? Alhamdulillah. Atau dengan syair, antum gubah sebuah syair. Cinta pertama. Misalnya kan antum tidak pernah cinta. Sayang, sebenarnya aku tidak tahu engkau ditakdirkan untukku. Itu misalnya. Dah mulai pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi suratan takdir di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah tertoreh di situ. Namamu disandingkan dengan namaku. Ini misalnya kan. Catat jangan lupa. Iya. Mana tahu dia suka yang model begini kan. Lalu dijawabnya, memang engkau adalah suami tercintaku, tapi buktikan cintamu dengan taat kepadaku. Sekarang abang yang masak. Kalau kau betul cinta, tanpa kau perintah, aku siap melakukan apa saja. Bukankah aku yang pernah mengatakan, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Iya kan? Masak-masak seberat menyeberangi langit, menyeberangi laut. Mana yang susah, masak atau menyeberangi laut? Masak.
Berarti antum bohong ketika menyebut tadi. Ini kaum muslimin mudah sekali. Ya, sebelum kau minta, aku sudah suka. Silahkan kau tunggu. Tak lama makanan tersedia. Habis itu depan Gojek. Iya, tapi jangan suruh antar ke masjid dulu. Nah, nanti pas sudah sampai, ada yang nelpon ke Indoskina dulu sebentar ya. Nah, habis itu bawa ke rumah, ambil apa namanya piring dan sebagainya yang paling indah. Pokoknya adik jangan keluar kamar, abangnya yang ngurus semuanya pagi ini. Selesai datu hidang dengan indahnya, ini masakan yang abang sediakan. Jangan bilang yang abang masakan, karena itu kan pesan GoFood tadi. Ya tak? Itulah cinta, akhi. Cinta itu membuat taat. Makanya dalam rumah tangga, kalau suami taat istri itu biasa. Tapi dalam kebaikan, maksud saya, bahkan kebaikan. Jangan maksudnya taat, nak ngasih orang tua, dilarang sama istri, tak jadi kasih. Itu tidak masuk tuh. Tapi kalau misalnya, bang, bagilah ya sama abang tuh coba banyak-banyak, masa 1 juta aja dikasih dalam sebulan, kasih 5 juta kan. Taat antum, itu bagus. Ya. Habis itu masa mertua saja yang dikasih mertua abang mana katanya. Ikut juga, kasih juga. Boleh enggak? Antum ragu lagi ya, subhanallah. Memang belum merasa, memang penasaran dia, penasaran. Insyaallah enggak lama lagi itu. Tolong Bang Abah Muhammad ya, diperhatikan beliau. Nah, subhanallah. Atau kalau antum mau saya carikan sekarang. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anta ma'ama an ahbabta ya Abazar. Kalau kau betul mencintai, aku akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Tapi rumusnya apa tadi? Law kunta bihubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Makanya Allah jawab dengan wa may yuti'illaha war rasul. Ya, bukan dengan wa may yuhibbillah war rasul. Padahal alasan tadi cinta kan? Alasan sahabat tadi kan cinta. Yang menjadi sebab turun ayat itu. Allah katakan bukan dengan wa may yuhibbillah. Kan dia kan datang ke Nabi, saya cinta engkau Rasulullah. Kalau sekarang masih hidup, ingat datang ketemu, bertemu, lepas pula terogak saya katanya kan. Tapi setelah engkau mati, nanti tempat kita berbeda. Maka Allah jawab dengan wa may yuti'illaha war rasul. Intinya cinta yang benar itu adalah taat pada Allah dan Rasul. Bukan mengada-ngada seperti yang kita inginkan pula. Ini kan kebanyakan orang kan enggak. Pokoknya saya cinta. Terima atau tidak itu urusan nanti. Kalau urusan nanti berabe ceritanya saya. Pasalnya di akhirat enggak ada kata mundur. Di akhirat kan enggak ada lagi waktu mundur kan. Di alam barzah kan enggak bisa balik lagi. Makanya pastikan engkau menaatinya. Jelas ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut saya. Bukan pahibbuni, enggak. Lihat, ini bahasa Al-Quran kaum muslimin. Kalau kalian cinta pada Allah, apa kata Nabi? Fattabi'uni. Allah suruh Nabi mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai orang-orang beriman, andainya kalian benar cinta pada Allah, ikut saya. Bukan cintai saya. Jelas? Paham Ustaz? Padahal boleh saja bilang cinta tadi kan. Apa sebab? Karena cinta itu ada yang berbuah taat, ada yang berbuah tidak taat. Pokoknya saya nak mencintai menurut sajaran saya. Kamu terima atau tidak, tidak mau. Ada tidak seperti itu? Ada, masing-masing dia suami istri bertahan dengan prinsipnya masing-masing. Abang kan cinta kamu, maka abang bekerja terus. Padahal istrinya ingin abangnya sekali-sekali di rumah. Iya kan? Tahu enggak kamu? Gara-gara kamu saya ini pulang larut malam katanya. Saya enggak butuh abang pulang larut malam. Saya butuh abang saya peluk di malam hari. Macam enggak, mohon maaf ya. Mohon maaf, salah lagi. Salah alamat lagi. Paham tuh saya? Jadi dia maksakan, pokoknya gara-gara kau cinta kamulah saya enggak bisa istirahat. Enggak. Saya justru ingin abang cintai dengan apa adanya. Ada sama kita makan, tak ada sama kita cari.
Ya bukan menyerah, nih. Sahabat tak ada sama-sama dicari. Tapi saya ingin abang di rumah. Itu yang cinta itu. Tapi enggak, tetap juga dia maksa. Tahu enggak abang? Gara-gara abang lah saya bekerja nih katanya. Gara-gara abang, cinta aku kepadamu itu yang membuat saya bekerja. Sayang nengok abang katanya. Padahal istrinya enggak suka, istrinya di luar. Dia suka kapan dia mau istrinya siap sedia. Ini enggak, nelpon dulu. Dek, bisa pulang sekarang. Minta izin atasan dulu bang katanya. Rupanya suami butuh istri, atasan butuh bawahan. Akhirnya, maaf bang, saya diajak keluar makan sama atasan. Nah, gimana kira-kira perasaannya? Katanya cinta tadi. Pas sampai pulang nanti, teganya kamu ya. Saya ngajak makan, kamu tolak. Atasan ngajak makan, kamu terima. Abang tahu nggak? Saya nggak melakukan itu karena cinta abang lah itu. Sebab kalau saya tolak berhenti saya kerja katanya. Apa yang abang makan? Apa yang abang hisap nanti? Jadi cintanya ingin dengan gayanya sendiri. Yang begini, akur apa tidak? Tidak akan pernah akur. Makanya Allah jawab dengan, kalau kalian betul mencintai Allah, ikut aku. Bukan cintai aku. Karena Allah Maha tahu, mencintai itu harus berbuah taat. Bukan klaim semata. Taat itu gimana? Dalam keadaan senang dan tidak senang. Dalam keadaan suka tidak suka. Inilah cinta yang menghasilkan anta ma'aman ahbabta. Ini adab. Adab cinta itu membuat yang dicintai senang. Bukan membuat kita senang. Kalau itu masih kepentingan kita yang kita dahulukan, bukan kepentingan yang dicintai. Disinilah kata para a'immah, sesatnya orang dalam mencintai. Dia klaim dah sampai nangis-nangis mencintai, ya, padahal yang dicintai tak mau yang seperti itu. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Rasanya saya udah cinta sekali tuh, sampai berderai air mata, terisak-isak menangis dari pagi sampai pagi lagi. Cuman ternyata tidak itu yang diinginkan olehnya. Bang, saya tidak butuh air mata abang, katanya. Saya tidak butuh air mata abang. Saya butuh abang. Nah, lalu dia sebutkan, satu, masak pagi. Paham tuh? Dua, cepat pulang di malam hari. Itu aja bang. Soal abang nak nangis-nangis, saya tidak butuh abang nangis. Saya paling tidak senang nengok orang nangis gitu. Air mata buaya. Di luar abang tengok gadis lain katanya. Pas di rumah pura-pura nangis cinta sama saya katanya. Paham saya? Jelas? Iya. Engkau nangis-nangis memuji-muji saya. Pas lagi disuruh taat antara saya atau kepada yang lain, engkau pilih taat pada yang lain. Di mana antum cinta? Astagfirullahaladzim. Jauh sekali pembahasannya. Nah, itu supaya antum semangat gitu. Yang lain-lain udah semangat deh. Nah, baik. Hadis yang kedua ya. Sebab keterangannya sudah selesai di hadis yang pertama ini insyaallah. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Telah menyampaikan hadis kepada kami Muslim ibn Ibrahim yaitu Al-Farahidi. Thiqatun qala haddatsana Hisham ibn Abi Abdullah Sambar Ad-Dastawai. Ad-Dastawai Al-Basri juga thiqah qala haddatsana Qatadah. Telah menyampaikan hadis kepada kami Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah Sedusi Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi pusat perpustakaan sanad hadis di masa itu. Ada 6 di antaranya adalah Qatadah. Dan Anas dari Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mata sa'ah? Kapan terjadinya kiamat? Subhanallah. Nabi tidak jawab kapannya. Coba pertanyaannya kapan? Mereka tahu kita kapan kiamat tidak perlu. Tak? Andainya terjadi besok, antum tidak semangat lagi makan siang. Ya kan? Andainya terjadi lama, semangat bikin dosa. Kan masih lama. Masih lama. Berarti tidak berguna. Makanya prediksi-prediksi, apalagi ilmu cocoklogi yang ada hari ini. Ini bulan Ramadan kemarin ada dentuman keras, tidak ada juga. Tidak juga losi-losi tentunya. Jera-jera dari dulu lagi banyak
yang mencoba memprediksi. Ya, bahkan sekelas Imam Suyuti aja pernah juga melakukan yang hal sama, ya menggabungkan menurut dia hadis ini cocok dengan hadis ini, lalu diperkirakan umur dunia itu hanya sekitar 1000 tahun, umur Islam itu hanya 1000 tahun dan dalam kiamat, ya alhamdulillah sudah 1500 tahun pula belum juga datang kiamat. Kemarin 2016 mau kiamat, ternyata belum juga kiamat. Makanya ilmu cocok logi itu tidak perlu. Tidak perlu. Nabi ditanya, kemata sa'a, kapan kiamat? Dan Allah sudah tegaskan, la ta'tikum illa baghtah. Takkan datang kecuali tiba-tiba. Tapi ada tanda-tandanya? Ada. Tanda-tanda akan datang. Itu sudah disebutkan dalam ini. Cukup mempelajari tandanya. Kalau tanda itu tanda buruk, jangan masuk dalam tanda buruk itu. Misalnya, kiamat tak berdiri kecuali tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Nah, makanya sering-sering berzikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mata sa'a faqala wa ma'adatala. Apa yang kau siap untuk kiamat? Kau tanya. Ya, kau nanya, kapan kiamat? Qala ma'adatulaha min kabir. Saya tak punya persiapan besar ya Rasulullah. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Cuman saya cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalimat ma'a man ahab, seperti pada umumnya ulama menafsirkan ini di akhirat nanti. Tapi bisa juga di dunia. Maknanya apa? Orang yang mencintai selalu bersama yang dicintai. Makanya ketika salat, dia ingin salat seperti salat Nabi. Haji, ingin haji seperti salat Nabi, seolah-olah Nabi bersamanya. Berolah Nabi bersamanya. Dia tidak mau bergeser daripada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini bisa diartikan. Karena itulah yang makna ketaatan, mencintai seperti yang dicintai oleh yang dicintai. Nah, qala Anas, berkata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal Islam. Saya tidak melihat orang Islam bergembira setelah dapat nikmat Islam asyadda mimma farihu yawma idzin, lebih daripada gembiranya mereka mendengar Nabi SAW mengatakan ar-rajulu al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Apa artinya? Dengan cinta pada Rasulullah SAW mereka akan bersama Nabi lagi nanti di akhirat. Nah, apakah dengan demikian mereka hanya sekedar mengungkapkan cinta tapi tidak menaati Rasul? Nah, mereka justru semakin semangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berhati-hati jangan sampai melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan keterangan yang singkat ini kita bisa mengambil manfaat bahwa kesimpulannya cinta kepada seseorang membawa kita bergabung dengannya. Mencinta orang soleh, kita bersama orang soleh. Cinta orang yang tidak soleh, kita bersama orang yang tidak soleh. Yang kedua, bahwa cinta kepada yang soleh itu termasuk adab yang sangat baik dan terpuji dalam Islam. Yarhamukallah. Yang ketiga, bahwa cinta itu berbagi. Maksudnya bertingkat. Satu, cinta karena memang melihat kebaikan, kelebihan kita mencintainya. Ini cinta yang sifatnya natural. Orang muslim pun, orang non-muslim pun bisa saja mencintai orang yang baik. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di atasnya lagi, ingin membahagiakan, menyenangkan, menaik ridho yang dicintai. Cuman dengan cara yang kita inginkan pula. Tapi orang beriman yang sempurna adalah mereka yang ingin menyenangkan. Yang dicintai dengan cara yang disenangi oleh yang dicintai tadi. Kalau dalam hal ini Allah dan Rasulnya SAW, dia ingin mendapat ridha Allah dengan apa yang diridai Allah. Ingin mendapat ridha Rasulullah dengan apa yang diridai oleh Rasulullah SAW. Dan inilah cinta yang sesungguhnya yang menyelamatkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.